Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba alaih wa harrama sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa di hari-hari berikutnya. Mari kita kaji kembali tentang bagaimana akidah yang diajarkan oleh agama tentang pandangan pembangunan keluarga berkualitas. Nah, pembangunan keluarga itu luar biasa, banyak sekali. Sehingga pembahasan-pembahasan keluarga sakinah itu menjadi taufik yang menguntungkan bagi semua pihak. Kenapa menguntungkan? Kita bayangkan Mamah Dedeh itu kan judulnya keluarga sakinah. Berapa puluh tahun beliau menjadi pembicara di TVRI. Baik itu pernah di Indosiar, di TV One, dan lain sebagainya. Berapa itu honornya? Aki kesana saja ya. Karena tidak habis-habisnya berbicara tentang keluarga sakinah atau keluarga mawadah warahmah menurut versi ajaran atau kita secara nasional mengakunya adalah keluarga berkualitas. Kali ini yang akan dibahas oleh Aki adalah tentang, dari mana dulu ya? Dari awal dulu atau dari pertengahan, kita ambil saja dulu tentang kawin, menikah. Nah, bagaimana hukum kawin di dalam Islam? Kita coba telusuri. Yang pertama, kawin adalah perintah agama. Beberapa surat menyebutkan bahwa dianjurkan atau diperintahkan kawin dengan syariat Islam, ya, dengan syariat Islam. Karena di dalam Islam tidak ada konsep membujang. Tidak ada konsep membujang. Yang pertama kepada Kangjeng Nabi Muhammad diperintahkan di surat Rum kan, ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, di situ. Jadi diciptakan adalah istri dari jenismu sendiri. Aki suka apa? Bukan bercanda, memang berpikir lah, ya. Ya tafakarun kita. Yang pertama, kalau bukan dari jenismu dibukannya, jadi kan berbeda-beda. Yaitu jenis manusia dibikin istrinya dari jenis manusia. Hewan dibuat jenisnya dari hewan. Kalau manusia jodohnya dengan hewan, luar biasa itu, na'udzubillahi min dzalik. Itu Allah sudah perintah disebut adalah istri-istrimu dari jenismu sendiri. Di situ. Dan itu juga diperkuat di surat An-Nahl, ya. An-Nahl surat ke-16 yaitu ayat ke berapa? Aki lupa. Ya, pokoknya gitulah. Ayatnya begitu ya. Jadi di surat An-Nahl juga dibuatkan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Hanya kalau di sana disebut untuk sakinah mawadah warahmah di surat Rum 21 ya. Dan diakhiri dengan yatafakaru. Ini Aki terus-terusan. Kenapa? Kita itu berbicara pembangunan keluarga dengan memakai dasar surat Rum 21. Orang lain cerita sakinah mawadah warahmah, kita ingatkan bahwa itu adalah yatafakarun, bahwa apa sakinah mawadah warahmah, tentram, bahagia itu kawin itu bagi orang-orang yang berpikir. Berapa kali Allah menyebut di dalam Al-Quran ada yatafakarun, ada ulil albab. Jadi kita itu manusia yang berpikir, sehingga diperintahkan dan diterima kasihkan bahwa anjala sakinata
itu berpikir, sedangkan amarona bisilatil arham itu adalah persaudaraan. Ya, begitu. Nah, inilah yang disebut yang pertama. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Nah, kemudian bagaimana hukum kawin ini? Ya, hukum kawin ini bagaimana? Yang pertama, asalnya hukum kawin ini mubah. Boleh dilakukan atau boleh tidak. Ya, jadi yang tidak dosa, yang kawin juga biasalah gitu, belum mendapat porsi tertentu. Tapi kemudian sesuai dengan sikon, maka hukum kawin itu mulai diperinci. Yang pertama, kawin itu menjadi wajib. Bagi siapa? Bagi yang sudah mampu lahir dan batin, kemudian dia ingin lebih memberikan ketakwaan, menilai tambah takwa dan menjaga kehormatan dari perbuatan zina, dari perbuatan yang tidak diharapkan. Itu wajib, sudah masuk kepada ranahnya wajib. Jadi wajib itu mampu, ya. Dua, ingin bertakwa, dan ketiga menjaga jangan sampai ngelencer kemana-mana. Itu ya. Kemudian hukum kawin itu menjadi haram. Nah, ini bagian kita menjelaskan kepada masyarakat. Hukum kawin itu haram adalah bagi orang yang tahu dirinya bahwa dia itu tidak mampu. Tidak mampu berumah tangga, tidak mampu memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir seperti ekonomi dan lain sebagainya, juga nafkah batin adalah bagaimana menggauli istri yang baik. Banyak yang tidak diberi kemampuan itu. Bahkan Aki menemukan ada 2 orang di tempat Aki. Dia sudah kawin, tapi dia tidak bisa memenuhi nafkah batinnya. Nafkah lahirnya luar biasa. Ya, akhirnya dia bercerai kembali. Ya. Itu yang mana? Yang mengatakan bahwa hukum kawin itu menjadi haram. Ya. Tidak boleh kan haram itu bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu berumah tangga dengan baik. Ini bagian kita. Nah, jadi kita itu dikatakan bahwa bukan menghalalkan perzinahan. Ini menjabarkan agama. PUP itu. Ya, begitu. Ini kita terus perdalam. Saya kira sudah pada pinter, sudah berulang-ulang, tapi tidak ada salahnya kita sekarang ngaderes. Kan bulan puasa ini bulan ngaderes. Yang ketiga, kawin itu adalah sunat. Sunat itu adalah bagi orang-orang yang telah mampu. Nah, tapi dia juga nggak kawin juga, saya mah nggak bisa mengendalikan dari hal-hal yang haram. Oh, nah bagi orang yang begini, walaupun dia bisa mengendalikan, tidak ngelencer kemana-mana, dan dia mampu, dianjurkan, ini disunatkan, diberikan kelebihan, lebih bagus kamu kawin. Makanya disebutkan an-nikahu sunati, paman rogiba an sunati falaisa minni. Nikah itu adalah sunatku kata Rasul. Tapi jangan dipilih ya. yang diturutin yang nikahnya saja. Banyak sunnah Rasul itu kan berpuluh ribu macam. Tapi ini salah satunya. Ya begitu. An-nikahu sunati paman rogiba an sunati falaisa minni. Bahkan kalau tidak senang kepada sunatku, tapi jangan kawin saja. Sunat-sunat yang lain, kalau tidak senang kita kepada sunat-sunat Rasul, kita tidak diakui sebagai manusia atau anggota atau umat Rasul. Begitu ya. Dan yang terakhir, kawin itu adalah mubah. Seperti tadi dikatakan, dia mampu, dia bisa mengendalikan, dia tidak terlalu terdorong untuk berumah tangga, itu boleh kawin dan tidak diharamkan kalaupun tidak kawin. Itu saja dulu dari Aki. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.